Shalom, kado kawan Donmen, dimanapun kita berada. Puji Tuhan kita bisa kembali lagi untuk bersaat teduh saat menyembah worship session. Terima kasih untuk kado kawan Donmen yang bersedia menyisihkan waktu untuk bersama-sama kita bersaat teduh, kita menyembah Tuhan. Dan kali ini saya mengajak kita untuk saat teduh di momen Natal ya, edisi spesial Natal. Dan kalau Bapak Ibu lihat di belakang saya ini ada background kado-kado, hiasan-hiasan ya. Ini dibuat oleh anak-anak remaja teens ya, mereka dari barang-barang bekas ya yang sudah tidak terpakai ya, dus-dus, kardus-kardus gitu dipotong-potong, atau yang sudah ada bentuk ya tapi sudah enggak terpakai. Lalu mereka bikin, lalu disusun-susun begitu rupa seperti di belakang ini. Ya, bisa dikatakan ini dari barang-barang bekas ya. Barang-barang yang sebenarnya sudah tidak layak pakai tapi bisa digunakan. Ya, dibuat ya supaya tetap bisa terpakai. Ya. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam momen Natal ini, kalau kita mau merenungkan baik-baik dan kita menyimak dengan baik, ada tokoh-tokoh ya di dalam peristiwa Natal yang terlibat, ya tokoh-tokoh yang terlibat di dalam kelahiran Yesus Kristus atau dari garis keturunan Yesus Kristus. Ternyata tidak semua tokoh-tokoh tersebut adalah orang-orang yang punya latar belakang yang baik. Mereka bisa dikatakan orang-orang yang punya latar belakang buruk, ya, kehidupan yang buruk, yang sebenarnya tidak patut untuk jadi contoh, ya tidak layak gitu. Tetapi justru tertulis dalam kitab suci. Di antaranya siapa Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih? Nah, kita lihat ya sebentar, yaitu tokoh-tokoh yang pertama, kalau Bapak Ibu bisa lihat di Matius pasal 1, di ayat 1 dan seterusnya. Yang pertama di sini ada tokoh yang namanya Tamar, saudara. Saudara tahu ya Tamar ya, dengan Yehuda. Nah, kita bisa lihat ini adalah sosok orang yang punya latar belakang tidak baik, ya, di mana Tamar dengan Yehuda ini kan sebenarnya bukan suami istri yang sah ini, karena bisa dibilang Tamar ini mantunya dari Yehuda, tapi karena Yehuda saat itu punya anak, ya anaknya meninggal, menikah dengan Tamar, lalu seperti tradisi Yahudi pada umumnya ya turun ranjang gitu ya, jadi dari kakak turun ke adiknya gitu. Nah, jadi suatu kali ya Yehuda ini tidak menepati janji karena anaknya masih kecil, ditunggulah sama Tamar sampai anaknya besar. Kemudian setelah besar ternyata Yehuda lupa. Nah, singkat cerita, di antara Yehuda dengan Tamar terjadi sebuah hubungan yang tidak kudus ya. Mereka akhirnya melakukan hubungan layaknya suami istri. Ya, ini kan latar belakang tidak baik. Satu. Yang kedua, kita lihat di sini ada tokoh yang namanya yaitu Rut. Ya, ada Rut. Nah, Rut ini kan juga bukan orang Israel, dia bangsa Moab ya, dan dia seorang janda yang menikah juga dengan orang Israel ya. Saat itu Naomi punya anak. Kalau Rut ini ya ini berasal dari bangsa Moab, di luar bangsa Israel. Sebenarnya tidak layak begitu ya. Tetapi akhirnya Rut ini akhirnya mau memilih untuk mengikuti mertuanya untuk kembali ke tanah Israel, apapun yang terjadi. Ya, kemudian ada siapa lagi tokoh berikutnya di sini? Tokoh berikutnya di sini ada Rahab namanya. Nah, kita tahu Rahab siapa ya? Ini juga punya latar belakang yang tidak baik. Ya, di mana ini adalah wanita sebagai wanita pelacur, wanita ya PSK gitu, ya. Dan ini juga wanita yang bisa dikatakan tentunya tidak menjadi contoh yang baik. Ya, betul nggak saudaraku? Nah, inilah beberapa tokoh yang tidak punya latar belakang yang baik, tapi justru di hari Natal
Mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan tempat di hati Tuhan. Mereka tetap diterima apa adanya, mereka tetap dipulihkan, mereka tetap disembuhkan, mereka diubahkan, mereka diselamatkan. Meskipun latar belakang hidupnya tidak baik, ya seperti Yusuf, seperti Maria, mereka orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat, saudara. Ya, tetapi tokoh-tokoh tersebut bukan tokoh-tokoh yang taat, tokoh-tokoh yang benar. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, oleh kasihnya Tuhan, mereka ini diselamatkan. Nah, bagaimana dengan kita semua Kado? Saya percaya saya pun, Anda pun, kita ini punya latar belakang yang buruk. Ya, saya punya latar belakang yang tidak baik, masa lalu saya, mungkin juga kawan-kawan semua, Bapak Ibu, saudara-saudari, tidak punya latar belakang yang baik. Tapi percayalah di momen Natal ini, kasih Tuhan yang menyempurnakan, kasih Tuhan yang memulihkan, kasih Tuhan yang baik buat Anda dan saya, sehingga kita diterima, kita masih diberi kesempatan untuk diselamatkan. Amin. Ya, sebagaimana kado-kado dari barang-barang bekas yang tidak layak pakai ini, begitu disusun, dirancang, didesain begitu rupa, ya, menjadi sebuah background yang bisa didaya gunakan, bisa bermanfaat, bisa menarik. Begitu juga kalau Anda dan saya jatuh di tangan Tuhan Yesus, Dia akan mendesain hidup Anda, Dia akan merancang hidup Anda. Yang buruk akan Tuhan ubahkan jadi kebaikan. Yang percaya katakan amin. Yuk, mari kita bersatu teduh, kita sembah Tuhan kita yang baik, yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menerima kita apa adanya, yang mau menerima kita apa adanya, saudaraku. Percayalah di luar sana di dunia ini saudara punya salah 1, salah 2, salah 3, salah 4, salah 5. Saudara, mereka pasti tidak akan mau terima Anda lagi. Mereka pasti akan buang Anda, mereka tidak akan percaya kepada Anda lagi. Tetapi hanya dalam Yesus Kristus di momen Natal ini, seberapapun dosa kita, seberapapun besar masa lalu kita, buruknya masa lalu kita, Tuhan Yesus mengasihi Anda dan saya. Amin. Yuk, kita yang sudah ditolong, kita yang sudah dilayakkan, kita yang sudah diselamatkan, kita yang dikasihi Tuhan Yesus, mari datang kepadanya, kita sembah Dia. Haleluya. Kau tak melihat keburukanku, Kau tak memandang kehinaanku. Telah Kau pancarkan sinar di diriku, kini ku lihat terang yang abadi. Ku berterima kasih atas pertolonganmu. Puji dan syukur ku naikkan hanya bagimu. Seluruh hidupku ku serahkan padamu. Ku bersyukur buat kasih setiamu. Oh Yesusku, haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Kau tak melihat keburukanku, Kau tak memandang kehinaanku. Telah Kau pancarkan sinar di diriku, kini ku lihat terang yang abadi. Ku berterima kasih atas
bagimu. Seluruh hidupku ku serahkan padamu. Ku bersyukur buat kasih setiamu. Oh Yesusku. Mari sekali lagi kita naikkan pujian. Kau tak melihat keburukanku, Kau tak memandang kehinaanku. Telah Kau pancarkan ya Tuhan sinar di diriku. Kini ku lihat, oh, terang yang abadi. Ku berterima kasih atas pertolonganmu. Puji dan syukur kami, puji dan syukur ku naikkan hanya bagimu. Seumur hidupku ku serahkan padamu. Ku bersyukur buat kasih setiamu. Ku berterima kasih, haleluya, atas pertolonganmu ya Tuhan. Puji dan syukur kami naikkan hanya bagimu Yesus Kristus Tuhan kami. Oh, seluruh hidupku ku serahkan padamu. Ku bersyukur buat kasih setiamu. Mari katakan sekali lagi, ku berterima kasih, oh, atas pertolonganmu. Puji dan syukur ku naikkan hanya bagimu. Seluruh hidupku ku serahkan padamu, padamu Yesus Tuhan. Ku bersyukur buat
Yesus yang terima kami apa adanya. Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Haleluya, haleluya. Engkaulah yang menyelamatkan kami, Engkaulah yang menerima kami, Engkaulah yang mengasihi kami, apapun keadaan kami. Tak peduli masa lalu, tak peduli banyaknya kelemahan kami, banyaknya dosa kami. Kau ampuni, Kau pulihkan, Kau ubahkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur padamu Yesus Tuhan. Oleh anugerah-Mu Tuhan, aku diselamatkan. Kau telah lukiskanku di telapak tangan-Mu, tembok-tembokku di ruang mata-Mu. Oleh anugerah-Mu Tuhan, aku diselamatkan. Kau telah lukiskanku di telapak tangan-Mu, tembok-tembokku di ruang mata-Mu. Mari sambil mengangkat tangan kita sembah Dia, katakan, oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu Tuhan, aku diselamatkan. Kau telah lukiskanku di telapak tangan-Mu, tembok-tembokku di ruang mata-Mu. Sambil angkat tangan kita lebih tinggi lagi, katakan, oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu Tuhan, aku diselamatkan. Kau telah lukiskanku di telapak tangan-Mu, tembok-tembokku di ruang mata-Mu. Sekali lagi, oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu Tuhan, aku diselamatkan. Kau telah lukiskanku di telapak tangan-Mu, tembok-tembokku di ruang mata-Mu. Kau telah lukiskanku di telapak tangan-Mu, tembok-tembokku di ruang mata-Mu. Kau telah lukiskanku di telapak tangan-Mu, tembok-tembokku di ruang mata-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa syafaat. Siapkan hati kita, siapkan doa-doa kita. Kita mau berdoa untuk setiap orang yang sedang hidup dalam dosa, mereka yang jatuh dalam dosa, mereka yang berbuat jahat, mereka yang berbuat onar, mereka yang
mereka yang dianggap sampah masyarakat, dianggap orang yang tidak berguna, dianggap orang yang tidak bernilai, dianggap orang yang tidak bisa lagi dipercaya. Kita berdoa buat setiap anak-anak yang mungkin dihina, direndahkan, dilecehkan, baik kedua orang tuanya maupun kepada adik kakak mereka. Mungkin ada siapapun, entah itu orang tua, entah itu oma, opa, dalam keluarga kita. Mungkin ada ipar, ada menantu, ada mertua yang mungkin juga tidak dianggap, diremehkan. Mungkin ada adik kakak juga saling meremehkan, saling merendahkan satu dengan yang lain. Begitu juga dalam pertemanan, di dalam perkawanan. Mungkin tidak semua orang mau berteman dengan kita, mereka menolak kita. Di dalam bermasyarakat, tetangga, mungkin mereka juga memusuhi kita, mereka tidak senang dengan kehadiran kita. Di tempat kerja, dimanapun kita berada, bekerja, mungkin ada orang-orang, teman-teman kerja kita yang menghina kita, menganggap kita tidak selevel dengan mereka. Mereka menganggap diri mereka lebih tinggi dari kita. Dalam dunia pelayanan sekalipun, di dalam gereja sekalipun, mungkin ada orang-orang yang memandang kita rendah. Kita dianggap jemaat yang tidak kaya, tidak ada artinya, tidak bermanfaat. Mungkin pelayanan kita dianggap remeh. Oh, tidak ada yang mau percaya sama kita, saudara. Khususnya buat kita yang masih jatuh dalam dosa, kita yang masih hidup dalam lumpur dosa, kita yang masih memelihara dosa, kita yang masih membiarkan dosa itu terus ada. Dengar baik-baik saudaraku, di dunia ini kau tidak akan bisa temukan orang yang mau mengasihi engkau, yang tetap mau menerima engkau apa adanya. Di dunia ini mungkin orang yang sayang kepadamu, orang yang dekat dengan engkau pun, orang yang kau anggap dia keluarga mungkin, teman mungkin, sahabat mungkin, kawan mungkin, mereka malah bisa meninggalkan kita. Mereka bisa menusuk kita dari belakang, mereka bisa ngomongin kita di belakang. Bahkan mungkin di dalam pelayanan di gereja, saudara seiman kita, hamba-hamba Tuhan, pendeta mungkin, majelis, aktivis gereja, pelayan-pelayan Tuhan, justru mereka lah orang-orang yang menyakiti kita, yang memandang kita rendah. Tapi ada satu pribadi yang tetap mengasihi kita, tidak pernah mau tinggalkan kita. Justru dia kejar kita terus, dia cari kita terus, dia menunggu kita. Kapan engkau mau bertobat? Kapan engkau mau datang kepadanya? Kapan engkau mau membuka hatimu bagi Yesus Kristus Tuhan? Kapan engkau mau melibatkan Tuhan Yesus, minta tolong kepada Tuhan Yesus, berteriak memohon kepada Tuhan Yesus? Buka hati kita. Jangan biarkan kita diintimidasi, kita digrogoti dengan perkataan-perkataan orang lain. Jangan biarkan kita justru membiarkan diri kita terus dan terus mendengar kata-kata hinaan, rendahan dari siapapun. Mari dengarkan kata-kata Tuhan Yesus Kristus. Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan mari kita mau belajar kepadanya. Mari kita merendah hati, mari kita lembutkan hati, sehingga kita mudah diajari oleh Tuhan Yesus, mudah dibentuk. Jangan keraskan hati kita. Percayalah rencana Tuhan belum selesai atas hidupmu. Percayalah bahwa hidupmu belum hancur, hidupmu belum gagal, hidupmu belum sepenuhnya engkau akan hilang, engkau akan binasa. Selama engkau mau buka hati bagi Tuhan Yesus Kristus, selama engkau tetap mau kembali kepadanya, selama engkau tetap tabah dan sabar menantikan pertolongannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih-Mu yang begitu besar, yang tetap menerima kami, mengampuni kami. Sungguh kami orang berdosa, sungguh besar dosa kami Tuhan, tapi Engkau masih mau mengasihi kami. Dan
Dan kalau kami sudah pernah ditolong Tuhan, kami sudah pernah dikasih Tuhan, kami sudah pernah diubahkan Tuhan, kami sudah diselamatkan dari lumpur dosa. Kami percaya kalau kami punya Tuhan Yesus, maka kami pun akan membuka hati. Kami juga tidak akan memandang rendah orang lain. Kalau kami pernah direndahkan, dilecehkan, kami tahu rasanya bagaimana ditolak, rasanya dihina, rasanya diperlakukan tidak adil. Kami tidak akan lakukan yang sama. Justru kami akan membuat perbedaan. Kami akan tetap memandang orang seperti Tuhan memandang. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar lewat hidup kami ada orang-orang yang tersentuh oleh kehadiran kami, oleh perkataan kami, dikuatkan, dihiburkan, dimenangkan. Pakailah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kasih Natal. Inilah kasih Natal buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami serahkan segenap kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami, keluarga kami, rencana kami, pekerjaan kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Sertailah kami, pimpinlah kami, kuatkanlah kami. Hikmat marifat-Mu bersama kami. Perlindungan-Mu atas setiap kami, tuntunan-Mu atas setiap kami. Biar kami meraih kemenangan demi kemenangan. Dan biarlah kami bisa mengatur segala sesuatu dengan baik. Biarlah kami tidak jatuh dalam dosa dan kami tidak menyakiti Engkau dan sesama kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari kado kawan Donmen, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati iman percayamu untuk terima berkat yang datang daripadanya. Sekarang terimalah segala berkat, rahmat, nikmat, kuat kuasa dari Bapa di surga. Terimalah berkat di dalam cinta kasih, keteladanan, ajaran-ajaran dan penyertaan Kristus Yesus Tuhan. Terimalah berkat di dalam penghiburan, pertolongan, persekutuan, urapan, kekuatan, hikmat, marifat, kuasa dari Allah Roh Kudus memberkati kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.